Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di podcast. Pokoknya Obrolan dunia kesehatan bareng Doreng dengan Dora dan Enggal. Iya. Sekarang ada siapa nih? Kita ditemani oleh ibu dosen yang cantik, masih Halo, muda. halo. Masih muda. Oh, Masih muda. Masih Kita panggil muda. Mbak aja ya, jangan ibu, masih muda. Boleh panggil Mbak aja Dengan ya. Biar jiwa muda gitu. Dian, Mbak Dian. Mbak Dian, Florentina Dian, sarjana keperawatan, nurse, master keperawatan. Sudah Ini master nih. keperawatan. Mbak-mbak yang sudah Mbak-mbak yang udah master. keperawatan. Masih kelihatan kecil ya? Kecil. Kecil. Muda. Beliau bukan ini kecil. adalah dosen di Stikes Santo Borromeus di program studi keperawatan, S1 keperawatan dan profesi nurse. Oke. Dan Mbak Dian ini pernah juga merasakan jadi mahasiswa di Stikes loh. Karena Mbak Dian ini juga alumni dari Stikes Borromeus dan sekarang sudah jadi dosen. Keren gak sih? Keren. Keren Makasih. banget. Nah, tadi kan ngomongin soal alumni nih, alumni Stikes Santo Borromeus. Kenapa nih? Kenapa masuk ke Stikes Santo Borromeus nih, Mbak Dian nih? Ya, oke. Kalau boleh jujur ya Mbak ya, sebetulnya sih dulu itu saya nggak ada kepikiran gitu untuk ke dunia kesehatan gitu. Akhirnya karena udah cari-cari sekolah, searching di internet gitu ya, terus ketemu nih sama profil Stikes Santo Borromeus gitu. Saya lihat wah kayaknya bagus nih, terus di luar kota lagi ya, di Bandung gitu. Saya pengen ngerasain jadi anak kota gimana sih gitu. Dari mana? Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Ya, ada yang dari Magelang juga? Masih Sabtu Kedul. Oh iya, Oke, oke. Satu asal ya kita Iya, ya. satu asal. Ya, jadi saya ngeliat profil Stikes kayaknya bagus gitu. Terus ada beberapa prodi waktu itu ada rekam medis, keperawatan S1 dan D3. Nah, saat itu akhirnya saya mikir lama, merenungkan gitu. Akhirnya memilihlah keperawatan. Karena saya lihat juga kayaknya perawat mulia gitu ya. Iya. Pekerjaannya ya betul-betul. Iya. Oh, jadi biasanya orang ada yang berangkat dari sudah tahu nih mau jurusan apa, baru milih universitas Ya, atau betul. sekolah tingginya. Kemudian kalau Mbak Dian tertarik dulu ke Kampusnya. Iya, ke kampusnya, Santo betul. Borromeusnya dulu. baru terjun Ya, program studinya betul. ke keperawatan. Ya. ke keperawatan dan jadi dosen Ya, di dengan gelar yang tadi Udah panjang. Oke. Untuk satu keperawatan nih, untuk perkuliahan. untuk sistem perkuliahannya gimana sih, Mbak Dian? Ya, kalau di S1 itu kita ada program reguler dan juga non reguler. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, reguler itu adalah yang lulusan dari SMA atau SMK ya. Jadi SMA-nya bisa dari IPA ataupun IPS atau semua jurusan SMA dan juga SMK kesehatan gitu. Lalu yang non reguler itu dari kelas karyawan biasanya kebanyakan. Jadi karyawan yang sudah bekerja lalu ingin lanjut kuliah, nah itulah kelas non reguler. Sudah lulus D3 D3 berarti ya, betul. Fresh graduate D3 keperawatan boleh juga ya? Ya, mereka akan masuk ke kelas yang non reguler. Reguler. Untuk kelasnya tadi mungkin kalau reguler Materi perkuliahannya beda atau enggak? Oh, Lalu iya. waktu perkuliahannya juga bagaimana, Mbak? Kalau untuk yang prodi sarjana di awal itu kita akan belajar materi-materi yang masih materi mata kuliah umum dan juga keperawatan dasar ya, contohnya Pancasila, agama, bahasa Indonesia, sama ya seperti waktu kita belajar SMA kan juga belajar itu. Jadi di awal semester, di semester 1 kita belajar itu juga untuk di sarjana keperawatan dan ditambah konsep dasar keperawatan. Jadi masih dasar semuanya. Baru nanti mulai naik tingkat 2, tingkat 3 kita masuk ke keperawatannya. Jadi belajar tentang penyakit, mulai dari penyakit dewasa, anak, kemudian gawat darurat, jiwa, lalu tentang ibu hamil gitu ya. Jadi banyak yang kita pelajari di situ. Kemudian selain tentang keperawatan juga, kita ada mata kuliah tentang caring. Sesuai dengan ciri khas dari Stikes Santo Borromeus gitu ya. Caring, kemudian spiritualitas karya gitu. Ya. keren. Jadi nggak cuma Keren tentang belajar yang Ya, tentang duniawi ya. Duniawi, Ya, tapi betul. juga spiritual. Ya, spiritual juga belajar. dibangun. Oke. Lalu kalau untuk itu mungkin ya kan tadi kan banyak praktek untuk laboratoriumnya, untuk fasilitas di S1 keperawatan nih.
Atau untuk materi kuliahnya nih, ada teori, ada praktik juga ya, Ya, Mbak ya? ya betul. Jadi perpaduan antara teori dan praktik. Khususnya kalau untuk yang mata kuliah keperawatan, seperti contohnya keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, itu di dalam mata kuliah pasti ada SKS teori dan ada SKS praktik. Jadi selama 1 semester itu pasti akan ada masa 1 minggu, 2 minggu untuk praktik di laboratorium terlebih dahulu begitu, untuk belajar skill-skill tindakan keperawatan. Jadi mereka praktek dulu di laboratorium, ya betul. nggak betul. langsung ujuk-ujuk di rumah sakit, tapi di Iya. lab dulu gitu ya? Iya betul, Mbak Dian. dipersiapkan dulu mahasiswanya di lab. Baru setelah itu di semester berikutnya itu akan ada PKK namanya ya, praktik klinik keperawatan, untuk mempraktikkan di semester sebelumnya nih belajar apa di labnya gitu. Jadi mereka sudah siap sama skillnya. Jadi untuk tiap kali mata kuliah materinya juga berbeda, laboratoriumnya juga berbeda berarti ya Mbak Dian untuk tiap mata kuliahnya. Jadi selama perkuliahan itu 1 semester, misalkan ya contohnya saya beri contoh aja keperawatan anak, nanti akan ada teori, kemudian nanti akan diselingi ada praktik di lab gitu. Baru semester selesai, di semester berikutnya mahasiswa akan ada praktik anak ke rumah sakit gitu. Seperti itu. Jadi mulai dari teori, kemudian Ya, di laboratorium di kampus, Ya. kemudian masuk ke praktik rumah di sakit. Ya betul seperti itu. Jadi untuk labnya juga berarti banyak ya di Iya, Fakultas Biologi cukup banyak Mbak Enggal. Di masing-masing mata kuliah hampir ada ininya. Ada labnya. Mungkin saya boleh kasih contoh ya. Jadi di keperawatan itu ada lab keperawatan dasar manusia atau KDM disingkatnya. Itu untuk mahasiswa belajar mengenai tindakan keperawatan yang masih sangat mendasar ya. Contohnya memberikan makan, itu kan hal simple ya. Kita makan tinggal makan aja, tapi di keperawatan karena kita membantu pasien yang dia tidak bisa melakukannya sendiri, jadi makan pun kita belajar gimana sih caranya membantu pasien untuk makan, terus membantu pasien untuk BAB, BAK, membantu pasien untuk mengubah posisi dari tiduran menjadi posisi tengah duduk. Nah itu kita belajar. Membantu untuk jalan, itu untuk yang keperawatan dasar manusia. Kemudian ada lab keperawatan medikal bedah, itu untuk belajar contohnya memasang selang NGT untuk makan, terus memasang kateter, pasang infus, kemudian rekam jantung, seperti itu. Lalu ada lab anak, itu juga untuk mempersiapkan mahasiswa nanti saat praktik di ruangan anak gitu. Ada lab gadar, kemudian lab jiwa, komunitas, dan maternitas yang untuk ibu hamil atau membantu ibu melahirkan. Cukup banyak ya, banyak banget dan lengkap banget nih Ya. untuk laboratorium keperawatan di Stikes Betul. 1 Boromius. Jadi bisa memfasilitasi dengan bagus gitu mahasiswanya, ya terfasilitasi untuk belajar semuanya gitu kan. Karena ada contoh nyata gitu. Iya. Jadi di lab itu semacam mini hospital nih Mbak Enggal, Mbak Theo ya. Jadi ruangan lab itu sudah diset seperti seakan-akan di rumah sakit. Ada beberapa bed, kemudian ada kamar mandi atau toiletnya, dan ada nurse station. Gitu. Jadi nanti waktu mahasiswa ke rumah sakit yang praktik PKK tadi, mereka nggak akan bingung karena ya di sini settingnya sudah mirip dengan rumah sakit gitu. Sebelumnya udah pernah ditemui alat-alat tersebut saat di laboratorium Ya, ya. betul, Jadi betul. udah tinggal lanjut aja nih saat praktek di rumah sakit. Ya, Lalu tadi untuk reguler dan non reguler itu untuk waktu perkuliahannya sama atau berbeda nih Mbak Dian? cukup berbeda ya. Untuk reguler itu biasanya perkuliahan dari hari Senin sampai dengan Jumat. Biasanya dari jam 8 sampai dengan jam 4 lah paling pol gitu ya. Tapi kadang ada yang dalam 1 hari hanya 1 mata kuliah, ada yang full tergantung padat atau tidaknya semester itu gitu ya. Nah kalau untuk yang non reguler itu sampai saat ini mereka kuliah dalam 1 minggu itu 3 hari. 3 hari Ya. dalam seminggu. 3 hari saja kuliahnya. Karena itu bisa sambil bekerja ya. Ya, jadi mereka setengah minggunya untuk kuliah, setengahnya lagi untuk mereka kerja. Gitu ya. Jadi bisa sambil tetap kerja Ya, sambil betul. kuliah gitu Ya. ya. Oke. Lalu tadi untuk namanya program studinya itu adalah sarjana keperawatan dan profesi nurse. Ya. Nah, apakah ini adalah hal yang sama atau berbeda, Mbak Dian? Ini hal yang berbeda. Jadi kalau sarjana itu perkuliahan akademik. Mereka ada teori dan ada praktiknya. Tapi kalau profesi itu full selama 1 tahun, mereka akan
belajarnya adalah praktik langsung di lapangan. Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, kemudian di rumah sakit jiwa, di SLB pun bisa, lalu di panti ureda atau di panti lansia. Oke, jadi diharapkannya kalau ambil S1 ambil juga profesinya. Ya, begitu ya. betul, karena aturan dari AIPNI atau dari Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia memang dari sarjana keperawatan itu harus wajib lanjut ke nurse gitu. Karena untuk bekerja di keperawatan di bidang kesehatan itu mereka harus punya semacam SIM gitu ya. Kalau kita mau bicara bahasa umumnya adalah SIM. Tapi kalau di kesehatan namanya surat tanda registrasi. Nah, mereka kan punya surat tanda registrasi jika mereka sudah belajar nurse. Kemudian mereka ikut uji kompetensi, semacam ujian nasional gitu Mbak Enggal, Mbak Teo gitu ya. Ujian nasional. Kalau sudah lulus itu mereka akan mendapatkan serkom, sertifikat kompetensi, mendapatkan STR, baru bisa bekerja gitu untuk yang sarjana. Untuk yang jadi sarjana keperawatan dan profesi nurse itu berbeda ya. Jadi kalau mungkin yang nonton di channel kita dan kemudian pengen masuk S1 keperawatan juga harus siap-siap ya, nanti sambil lanjut ke profesi nurse ya. Gitu. Betul. Nah, ngomong kan orang biasanya keperawatan itu identiknya ke rumah sakit aja gitu atau ke puskesmas aja. Sebenarnya untuk pekerjaannya itu luas atau tidak atau untuk prospek kerja berarti ya. Iya, keperawatan ini sangat luas ya, luas sekali. Mungkin memang kalau orang taunya kita bisa bekerjanya hanya di rumah sakit, puskesmas gitu ya. Tapi enggak. Jadi buat pengetahuan kita semua, perawat ini kita bisa bekerja menjadi tenaga kesehatan. Contohnya seperti di bandara, di pelabuhan, di stasiun seperti itu bisa. Kemudian untuk yang suka kecantikan gitu, bisa juga di klinik kecantikan. Terus untuk yang punya jiwa entrepreneur gitu ya, bisnis sendiri, bisa mendirikan praktik keperawatan mandiri. Asalkan mereka mengajukan syarat-syarat, mematuhi peraturan, itu bisa punya usaha itu sendiri. Terus bisa juga home care. Gitu. Banyak juga sekarang yang home care. Oh, jadi luas cukup bagus ya, sangat bagus untuk kesempatan kerjanya. Jadi nggak cuma kerja di rumah sakit aja ya, ternyata bisa juga kerja di tempat lain. Tadi home care juga bisa ternyata. Ya, betul. Oke. Kayaknya bincang-bincang kita asik banget ya. Betul. Sampai lupa waktu. Lupa waktu ya. Nanti kalau buat yang masih penasaran nih, masih penasaran tentang S1 keperawatan, tentang nurse atau tentang program studi yang lain, nanti bisa hubungi kontak yang ada di ini. Oke. Masih banyak banget video-video yang akan kita share tentang prodi-prodi lain, tentang apa aja yang ada di Stikes Santo Borominus. Tetap di podcast. Pokoknya obrolan dunia kesehatan. Dadah.